perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Saya Alex Chandra. Halo, saya John. Di sini kelompok kita akan membahas sebuah topik yang berjudul strategi manajemen dalam mengembangkan talenta karyawan. Betul sekali. Di sini langsung saja kita bahas ya. Iya. Mari kita bahas tentang tema kita. Halo semuanya, sobat-sobat yang menonton. Kita selamat datang di podcast kita dengan saya Alex Chandra dan ini Yoga dan ini rekan saya John juga. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis ya. Strategi manajemen dalam mengembangkan talenta karyawan dalam era kompetisi yang semakin ketat. Pengembangan talenta karyawan menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Untuk ini mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Mungkin dari Bang John bisa. Ya, mungkin yang pertama untuk mengulik-ngulik tuh potensi karyawan, kita pertama bisa identifikasi dulu ya untuk melihat talenta karyawan. Terus setelah identifikasi, mungkin kita bisa mengenali bakat dan kemampuan dari karyawan tersebut. Mungkin salah satu yang efektif mungkin melalui satu assessment, mungkin bisa melalui berbagai cara mungkin ya, mungkin lewat tes psikologi ataupun lewat penilaian kinerja dan juga ada feedback ataupun kasih semacam testimoni seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang John. Lanjut ke Yoga, ada tambahan? Kalau dari saya sih, selain itu observasi juga sangat penting ya. Di sini kita melakukan observasi, kita perlu mengamati perilaku karyawan dalam berbagai situasi. Terkadang potensi mereka mungkin belum terlihat dalam penilaian formal. Dan jangan lupa melakukan wawancara mendalam dengan karyawan untuk memahami aspirasi dan tujuan karir mereka bisa sangat membantu. Misalnya nih, kita bisa bertanya apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan dan sebagainya. Mungkin Alex bisa bantu tambahin atau ada Oh, mungkin saya ada segmen yang lain ya, seperti rotasi jabatan. Selanjutnya, rotasi jabatan ini adalah strategi yang sangat efektif untuk pengembangan talenta. Memberikan karyawan kesempatan untuk mencoba peran yang berbeda. Tidak hanya membantu mereka mengembangkan keterampilan baru, tetapi juga memperluas perspektif mereka. Hal ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Selain itu, rotasi jabatan dapat membuka jalur karir yang menarik bagi karyawan berpotensi tinggi. Apa pendapat kalian? Bagaimana pengalaman kalian dengan rotasi jabatan di perusahaan kalian? Seperti itu. Mungkin dari Bang John, apakah ada topik yang pengen saya ulik tuh tentang manfaat pengembangan talenta karyawan dulu ya. Kan kita mengulik talenta karyawan yang lain ya. Talenta karyawan yang dari sisi yang lain. Contohnya dia dalam posisi sekarang berada di divisi keuangan ataupun di divisi finance, mungkin dia punya bakat lain. Ya. Cara kita melihatnya seperti apa? Mungkin mulai pengembangan atau dikasih job desk yang lain, apakah dia bisa mengerjakan seperti itu mungkin ya. Dan mungkin tambahan yang lain selain program yang efektif untuk meningkatkan retensi karyawan, mungkin diperhatikan dan karyawan tersebut mengarah kemana? Mungkin dari status, mungkin kalau orang sekarang ini gadget mungkin ya lebih kreatif seperti itu ya. Oh, mungkin ini ya Bang ya, mungkin jatuhnya dia mempunyai skill tambahan atau talenta tambahan. Jadi karyawan tersebut akan dipromosikan oleh perusahaan gitu. Betul. Setelah dilakukan tadi assessment ya, atau ngulik-ngulik bakatnya melalui berbagai cara ya, tadi ada tes psikologi ataupun lewat tugas tambahan yang diberikan oleh perusahaan seperti itu. Oke, mungkin dari Yoga ada topik yang lain. Mungkin faktor-faktor yang perlu diperhatikan, mungkin ada pendapat dari Yoga. Kalau dari saya sih, faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dunia karyawan itu seperti pertama, pastikan dulu program tersebut selaras dengan kebutuhan bisnis atau sesuai dengan jabatannya. Iya. Nah, selain itu juga jangan lupakan pentingnya anggaran. Alokasikan anggaran yang cukup untuk program ini agar dapat berjalan dengan baik. Terakhir, kita butuh komitmen manajemen. Dapatkan dukungan penuh dari manajemen puncak atau memastikan keberhasilan program seperti kepala divisi atau jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi intinya tadi kita buat program baru untuk mencari bakat karyawan dengan satu program lah kita bilang ya. Dengan dukungan dengan atasan. Dan tadi yang bilang ada komitmen dari manajemen bahwa programnya akan didukung untuk membantu mengembangkan potensi karyawan seperti itu ya.
Mungkin dari Alex mungkin ada yang ini. Mungkin tadi udah faktor ya, jadi kan di dalam kita mencari faktor ini kan pasti ada tantangan ya, tantangan baik dari individu ataupun dari karyawan ataupun dari manajemen. Mungkin ada tantangan mungkin yang bisa dikembangkan atau Kalau tantangan sih dalam talenta karyawan iya, pasti mengembangkan talenta ada mengembangkan talenta karyawan. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam yang umum mengembangkan gitu talenta ya. karyawan? Iya. Bagaimana cara memotivasi karyawan untuk mengikuti program pengembangan? Atau bagaimana cara mengatasi resistensi karyawan terhadap perubahan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas ya. Mengelola perubahan dan kepercayaan. Selain itu penting untuk tahu bagaimana cara membangun kembali kepercayaan karyawan setelah terjadi perubahan besar. Dan juga bagaimana kita mengomunikasikan keputusan PHK kepada karyawan yang terkena dampak. Ini adalah topik yang sensitif dan cara kita berkomunikasi sangat menentukan. Boleh mungkin tambahin sedikit, mungkin faktor-faktor ataupun tantangannya tadi. Mungkin karyawan tersebut sudah nyaman di posisi tertentu ataupun posisi awal, jadi untuk dirotasi ke posisi baru mungkin dia butuh penyesuaian atau apa ya. Jadi mungkin dia punya bakat di tempat lain, di posisi lain, tapi dia sudah terlalu nyaman dengan posisi yang sebelumnya. Mungkin itu mungkin salah satu tantangan mungkin ya. Jadi mereka malas untuk berotasi ke tempat baru ya. Mungkin dari saya mungkin ada tambahan. Kita kan akan memberi mereka dua pilihan, yaitu ingin dipindahkan atau tetap stay pada jabatannya. Betul. Kalau misalnya mereka tetap ingin dipindahkan atau mereka setuju untuk dipindahkan, kita akan dukung penuh kepada karyawan itu. Itu yang tadi kita bilang bahwa manajemen harus support Iya. baik dari dana ataupun kebijakan yang akan dibuat ya. Ditambah lagi kan sekarang ini kan udah zamannya Gen Z ya. Gen Z kan udah pola pikirnya itu udah sangat kreatif. Sangat terbuka ya. Terbuka. Jadi Iya. Udah memakai semua dunia digital ya. Iya. Tambah lagi untuk karyawan yang memiliki skill yang di bidang AI, Bang. AI betul. Itu dari lo gimana sih? Kalau pendapat gue ya tentang AI, mungkin generasi Z sekarang lebih dominan ke arah teknologi ya dibanding generasi milenial yang satu tahap di bawah Gen Z ya. Mungkin dari segi AI mungkin satu sisi bagus membantu, tapi jangan berpatokan pada AI sendiri karena memang AI ini kan bisa membuat orang jadi malas untuk berpikir gitu ya. Kadang orang tinggal copy paste apapun itu, tapi di satu sisi ya AI itu membantu dan itu bisa membantu referensi kita untuk berpikir begitu Di dunia pekerjaan. betul atau betul dunia ini. mungkin satu contoh yang menurut saya yang bisa mengulik ataupun melihat potensi karyawan ya, contohnya kita perusahaan tersebut melakukan family gathering atau gathering perusahaan gitu ya. Posisi karyawan adalah seorang staff accounting, mungkin kita contohkan sebagai staff accounting, dan dari perusahaan menugaskan dia sebagai panitia panitia acara, dan setelah acara berjalan dia menyiapkan semua proposal ataupun edit foto segala macam, dia sangat berbakat gitu. Mungkin dari situ bisa dilihat juga potensi karyawan bahwa dia mengarah ke digital, dia punya potensi itu AI tadi ya, Iya, memanfaatkan teknologi seperti itu. Ya mungkin apa ya, kalau lihat perkembangan zaman ya, kita seakan-akan terlalu tergantung ya dengan kemajuan digital ya, dengan adanya AI, dengan adanya ChatGPT contohnya. Sekarang mahasiswa zaman sekarang, kalau saya sih enggak ya, jarang memakai ChatGPT untuk referensi. Kadang saya lebih suka apa ya, membaca dari buku langsung begitu. Langsung. Karena memang ChatGPT ini membuat apa, naluri berpikir saya semakin Beruntung gitu ya. iya bener, Semakin tidak ini. iya tidak inovatif gitu. Iya. Saya kalau lihat di GPT memang jawaban GPT itu bagus ya untuk referensi, tapi saya apa ya, Mungkin itu juga yang akan mendorong kita jadi malas membaca gitu. betul betul. Jadi malas Pengennya membaca instan buku, gitu ya. Pengennya instan, cepat gitu. Tapi kita untuk jangka panjang sih akan dampak perubahannya tuh terasa, Bang. Betul betul. Apalagi kita Apalagi- lihat generasi Z sekarang kan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, itu kan mental-mental yang harus perlu diperbaharui ya. Nah, untuk Alek gimana sih caranya mengembangkan talenta karyawan di Samping era digital sekarang ya, benar. Ini era digital kan banyak tuh
tools yang membantu ya, model Canva untuk presentasi, mungkin ChatGPT untuk mencari referensi. Ini sangat membantu. Gimana pendapat Alek untuk dari sisi ya, perusahaan ya? Ya, sebelumnya saya ex dari perusahaan ya. Asik. Ya, saya waktu di perusahaan tersebut ada namanya kursus, diadakannya kursus. Oh, pelatihan gitu ya? Pelatihan kursus ya. Nah, karyawan ini dia kalau di jam-jam istirahat, dia mengandalkan waktunya untuk melakukan belajar bahasa Mandarin. Gitu. Oh, jadinya- Jadi dia jatuhnya ada niat dan talenta untuk Belajar. belajar, Update ilmu gitu mengupdate ya? ilmu dan menambah ilmu untuk masuk ke kursus gitu. Tapi itu, maaf, itu posisi dia di support dari perusahaan atau memang Di support dari perusahaan. Berarti ya. disediakan fasilitas Ya, disediakan gitu ya? fasilitas. Nah, jadi perusahaan itu langsung mengkursuskan karyawan tersebut, mengadakan les, tapi lesnya dia itu setelah pulang kerja gitu, setelah pulang kantor. Di satu sisi tadi untuk menambah skill karyawan dikasih support dari perusahaan dengan ngadain les gitu ya. Iya. Privat. Apalagi perusahaan tersebut bergerak di bidang ini ya, produk-produk Cina gitu. Oh, betul-betul. Jadi Selaras ya. nah, begitu ya. jadi jual beli sama penjual pemasarannya itu sama-sama orang Cina langsung. Jadi butuh bahasa Mandarin Iya. yang pasti begitu, Iya. minimal ngerti apa? Contoh Translator bahasa gitu. bahasa Cina yang singkat gitu. Boleh dicontohkan kan tadi ex karyawan. Ni hao. Ni hao juga bisa. Ron ingatannya di Oh, manusia. jangan. Coba saya Itu bagus juga kan, kita harus punya ilmu sedikit. dia Si tahu. Iya, si tahu, si. Ini tahu sih. Oke, kembali lagi ke topik. Iya. Kita akan Next. membahas tentang, kami juga akan menekankan pentingnya memahami manfaat dari pengembangan talenta, termasuk inovasi dan referensi karyawan. Menurut abang gimana sih cara karyawan itu bisa tetap 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang tetap stay di perusahaan kita? Kalau menurut saya sih harus dicek dulu ya, identifikasi dulu nih talentanya. Kalau memang dia posisi yang awal itu memang udah sesuai dengan stylenya dia, ya udah tetap di stay di situ. Kalau memang bisa dikembangkan lagi potensinya, mungkin ya bisa rotasi tempat yang baru gitu. Alek, mungkin untuk, kan kita tahu kan kayak karyawan itu 1 tahun lalu dia pergi, kayak lalu langsung dia resign gitu ya. Itu ada untungnya nggak sih dari perusahaan atau dari karyawan tersebut? Itu jatuhnya sih sepertinya merugikan perusahaan sama diri sendiri. Yang pertama, dalam perusahaan tersebut satunya itu pasti yang disalahkan itu di bagian HR-nya. Mengapa sebelum merekrut karyawan tersebut mereka tidak seleksi karyawan tersebut ini di tempat-tempat sebelumnya? Mengapa dia kerjanya begitu cepat gitu? Pindah begitu cepat pindah begitu cepat. Nah, setelah itu yang kedua di diri sendiri, yaitu dia mempunyai experience sangat buruk ketika melamar untuk ke tempat-tempat kerja yang lain. Karena memang dalam 1 tahun itu belum termasuk punya pengalaman Iya, kerja ya. Tapi kan yang kita tahu kan ada juga tuh karyawan yang cuman mengandalkan mencari kayak Surat pengalaman kerja doang gitu. 1 tahun dia kerja, 1 tahun dia resign gitu kan. Jatuhnya Tapi- iya, batu loncatan ya. betul Ya, loncatan ya. loncatan, benar. Jadi mungkin kalau dalam bekerja 1 tahun belum dianggap berpengalaman ya, karena memang status orang bekerja dalam 1 tahun masih dalam masa uji coba ya. Iya. Ya paling itu dulu mungkin pembahasan kita tentang strategi manajemen dalam pengembangan potensi karyawan. Mungkin kita masuk ke kesimpulan ya. Mungkin teman-teman mungkin bisa dikasih pendapat tentang kesimpulan dari topik pembahasan kita. Oke, sebelum menutup podcast ini, pengembangan talenta karyawan kesimpulannya adalah investasi yang sangat penting bagi perusahaan dengan langkah-langkah yang tepat, seperti identifikasi potensi melalui asesmen dan observasi, serta penetapan rotasi jabatan. Kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karyawan. Kami juga menekankan pentingnya memahami manfaat dari pengembangan talenta, termasuk peningkatan kinerja, inovasi, dan referensi karyawan. Namun untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memperhatikan beberapa faktor seperti keselarasan program dengan kebutuhan bisnis, alokasi anggaran yang memadai, dan dukungan penuh dari manajemen. Itu tadi yang dukungan di awal Iya. ya. Iya, benar. Akhirnya, meskipun ada tantangan dalam pengembangan talenta, yang seperti tadi ya,
Seperti resistensi terhadap perusahaan, pentingnya bagi kita untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk merasa didukung dan termotivasi dalam proses pengembangan mereka. Dengan langkah-langkah strategis ini, kita tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Gitu. Mungkin terima kasih dari semuanya telah mendengarkan obrolan kita yang obrolan mungkin kita. sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Mungkin inilah episode selanjutnya akan bertemu lagi. Di podcast podcast selanjutnya. selanjutnya. Mungkin ada episode 2 gitu ya. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you. Gue pause kan? Pause.